Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekanku semua. Kembali lagi di channel Peternakan Anak Kampung. Oke, rekan-rekanku semua, gimana kabarnya? Semoga rekan-rekanku sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, rekan-rekan semua, sore hari ini saya mau sedikit bercerita atau membagi sedikit pengalaman saya selama saya berternak ayam kampung ya rekan-rekan. Nah, beternak ayam kampung ini dibilang susah-susah gampang ya rekan-rekan, karena kalau kita lihat, kalau kita jalani, itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, karena selama yang saya rasakan untuk beternak ayam kampung ini, kita juga banyak sekali menguras tenaga dan pikiran ya rekan-rekan. Ya soalnya gini rekan-rekan, dalam kita beternak ayam, kita juga harus memahami bagaimana cara berbudidayanya dan bagaimana cara mengolah pakannya, lalu bagaimana cara menangani ayam ketika ayam-ayam ini sakit. Nah, selama saya beternak ayam kampung ini, saya banyak sekali merasakan yang namanya ya kesulitan ya rekan-rekan, karena di awal saya masih banyak belajar dari beberapa YouTube, dari beberapa referensi yang lain. Ya, kalau kita lihat di beberapa YouTube, mungkin banyak peternak-peternak yang sudah sukses ya. Karena kalau kita melihat peternak yang sukses saja, mungkin itu bisa menjadi motivasi buat kita. Tapi dalam kesuksesan mereka, mereka pun juga memiliki yang namanya proses ya rekan-rekan. Tidak sekali ingin beternak ayam tahu-tahu mereka langsung sukses. Mereka juga memiliki tahapan-tahapan untuk menuju yang namanya kesuksesan. Nah, selama yang saya rasakan ya selama hampir 1 tahun ini, ya dalam mencari manajemen, dalam mencari pasar untuk ayam-ayam kampung pun juga tidak mudah. Kita harus mencarinya terlebih dahulu. Sebelum kita beternak, kita tentukan dulu pasarnya, kita cari dulu kemana nantinya kita akan jual. Lalu bagaimana manajemen kandangnya, lalu bagaimana cara meracik pakannya, dan bagaimana cara mengenangani ayam-ayam ketika di musim hujan atau ketika di musim penyakit. Nah, semua itu saya benar-benar belajar dari nol, walaupun tingkat kematiannya pun juga sangat tinggi, tapi disinilah saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Ya walaupun kalau disebut untuk untung dengan ruginya, di sini saya sudah rugi ya rekan-rekan, karena gini, ketika waktu saya membeli bibit itu hampir 50% banyak yang mati karena keteledoran saya waktu itu, karena sempat ada diserang kucing beberapa ekor, dan beberapa juga ada yang mati karena penyakit. Nah, itu pun tingkat kematiannya hampir 50%. Dan kalau dipikir untuk penjualan ya sampai saat ini masih sangat-sangat rugi rekan-rekan, karena dihitung dengan biaya pakan, dihitung dengan biaya bibitnya, biaya kandangnya, itu sangat-sangat tidak sesuai rekan-rekan. Makanya buat rekan-rekan yang masih pemula atau yang masih berpikir ingin beternak ayam, langkah baiknya rekan-rekan pikirkan matang-matang, supaya ketika rekan-rekan terjun di dunia perayaman seperti ini, rekan-rekan sudah tidak kaget lagi nantinya. Karena ilmu yang paling mahal yaitu adalah pengalaman ya rekan-rekan. Ya, itu tidak bisa kita dapatkan dari orang lain,
kecuali kita yang sudah menjalaninya ya rekan-rekan. Nah, jadi buat rekan-rekan ketika ingin beternak ayam, rekan-rekan sukai dulu apa yang akan rekan-rekan kerjakan, karena ketika rekan-rekan tidak menyukai apa yang rekan kerjakan, itu hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi rekan-rekan. Makanya sukai terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan, maka ketika kita sudah menyukai pekerjaan kita, insya Allah hasilnya akan menyesuaikan ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan semua, jadi saran dari saya buat rekan-rekan yang masih ingin belajar beternak ayam atau yang masih pemula, alangkah baiknya ini rekan-rekan membeli ayam yang sudah jadi ya, contohnya ayam KUB, ayam Arab petelur. Nah rekan-rekan tinggal tentukan saja rekan-rekan arahnya mau kemana. Nah ketika rekan-rekan sudah tahu rekan-rekan ingin menjual apa, nah rekan-rekan tinggal membeli indukannya. Lalu setelah rekan-rekan membeli indukannya, rekan-rekan tinggal rekan-rekan bagaimana cara perawatannya, bagaimana pemberian pakannya. Dan apabila rekan-rekan sudah memiliki mesin tetas, rekan-rekan harus pelajari juga gimana cara menetaskan telurnya, lalu bagaimana cara merawat DOC-nya. Nah, lalu setelah itu rekan-rekan ingin menjualnya kemana. Jadi itu saran dari saya, dan yang perlu di rekan-rekan perhatikan dalam rekan-rekan beternak ayam. Yang pertama, rekan-rekan harus pahami yang namanya manajemen kandang dulu. Nah, bagaimana kandang itu tidak bau, bagaimana kandang itu tidak lembab, agar ayam nyaman di dalam kandang yang kita buat. Nah, itu rekan-rekan harus pelajari. Yang kedua, bagaimana cara meracik pakan, bagaimana rekan-rekan bisa menekan budget pakan agar rekan-rekan tidak merugi saat harga pakan ini melambung tinggi. Nah, rekan-rekan juga harus punya inovasi dalam meracik pakan. Selanjutnya, rekan-rekan, bagaimana yang ketiga, bagaimana cara menangani ayam-ayam sakit, dan bagaimana cara memberikan vitamin ayam agar ayam-ayam kita ini tetap sehat. Nah, itu rekan-rekan juga harus tahu cara penanganannya di musim hujan, cara penanganan di musim kemarau nanti seperti apa. Itu yang harus rekan-rekan pelajari. Dan vitamin apa saja yang diperlukan oleh ayam, nutrisi apa saja yang diperlukan oleh ayam-ayam kita, itu rekan-rekan harus pelajari. Jadi ketika rekan-rekan sudah memahami apa yang tadi saya sebutkan, insya Allah rekan-rekan tidak akan kaget ketika rekan-rekan terjun ke dalam dunia perayaman ini. Nah, contohnya ya yang saya sudah alami. Jadi supaya rekan-rekan tidak mengalami kerugian yang sangat besar seperti apa yang saya rasakan, alangkah baiknya mulailah dari hal yang kecil. Setelah yang kecil ini sudah sangat-sangat kita kuasai, barulah kita memulai dengan yang agak lebih besar. Karena dalam memelihara ayam ini kita harus memiliki ketekunan ya rekan-rekan, karena kita tidak bisa menyepelekan. Kalau kita tidak tekun dalam memelihara ayam ini, pasti akan ada saja kendalanya. Yang selanjutnya yaitu kita harus menikmati proses perjalanan kita dalam berbudidaya ayam kampung ini. Dan rekan-rekan pun juga jangan terlalu fokus dengan yang namanya persilangan, karena ketika kita ingin melakukan persilangan seperti itu, kita pasti akan memakan banyak waktu. Makanya yang saya sebut tadi, kita gunakan ayam-ayam yang sudah jadi saja rekan-rekan, agar rekan-rekan itu tidak mengalami penumpukan modal dan tidak terlalu lama untuk menunggu hasil yang akan rekan-rekan jual. Nah, jadi buat rekan-rekan semua, pahami apa yang ingin rekan-rekan kerjakan, insya Allah hasilnya akan baik ya rekan-rekan. Jadi semuanya itu
tidak akan sesuai dengan ekspektasi setelah kita menjalankan realitanya rekan-rekan, seperti itu. Oke, buat rekan-rekan mungkin sedikit berbagi pengalaman tadi. Semoga video kita kali ini bermanfaat, dan semoga kawan-kawan yang baru ingin belajar beternak pun juga semakin mantap untuk menekuni dunia peternakan ini. Nah, dan saya akhiri video kita kali ini. Kita sambung nanti ke depannya dengan video yang selanjutnya. Oke rekan-rekan, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak mandiri, salam sukses untuk peternak skala rumahan.